Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi dari kelas A13 akan menjelaskan sedikit materi tentang logika matematika. Materi pertama yaitu kata hubung logika. Kata hubung logika ada 4. Yang pertama konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang terakhir diimplikasi. Yang pertama konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Selain kata dan, kata penghubung yang bisa digunakan yaitu tetapi, ketika, dan seandainya. Yang kedua disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang berisikan dua proposisi dengan kata penghubung atau. Selain kata atau, biasa juga digunakan kata alias, kalau, dan apakah. Yang ketiga implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata penghubung jika dan maka. Selain jika dan maka, diimplikasi biasa juga menggunakan P hanya jika kui, P syarat cukup bagi kui jika P, kui syarat perlu bagi P, kui memuat P mengakibatkan kui. Yang terakhir, biimplikasi. Biimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Selain kata jika dan hanya jika, biasa juga digunakan jika maka dan jika P maka kui, dan jika kui maka P. P syarat perlu dan cukup bagi kui. Yang pertama, kita akan membahas contoh konjungsi. Kucing adalah hewan dan kucing berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing adalah hewan bernilai benar. Kucing berkembang biak dengan cara bertelur bernilai salah. Salah satu pernyataan bernilai salah sehingga nilai kebenarannya akan salah. Terlihat pada tabel kebenaran. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka nilai kebenarannya akan benar. Dan jika salah satu pernyataan salah, maka nilai kebenarannya akan salah. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inklusif dan eksklusif. Yang pertama, disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif menggunakan kata hubung atau. Contoh, Andi seorang guru atau Didi seorang pedagang kain. Terlihat pada tabel, jika kedua pernyataan benar, maka nilai kebenarannya benar. Dan jika salah satu pernyataannya salah, maka nilai kebenarannya akan tetap benar. Namun jika kedua pernyataannya salah, maka nilai kebenarannya akan salah. Yang kedua, disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif hanya bernilai benar jika salah satu proposisinya saja yang benar dan akan bernilai salah jika kedua proposisinya bernilai benar atau kedua proposisinya bernilai salah. Disjungsi eksklusif menggunakan kata hubung atau dan dilambangkan dengan V yang bergaris bawah. Contoh, Andi sedang tidur lelap atau membaca buku. Yang ketiga, implikasi. Implikasi memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, nilai kebenaran suatu implikasi selalu benar jika P benar dan Q salah. Dan memiliki sifat transitif. Dari implikasi menyatakan bahwa P implikasi Q dan Q implikasi R, maka P implikasi R. Implikasi tidak komutatif, tidak asosiatif, dan tidak distributif. Contoh, jika orang berumur 17 tahun, maka wajib memiliki KTP. Terlihat pada tabel kebenaran, jika kedua pernyataan benar, maka nilai kebenarannya akan benar. Dan jika pernyataan kedua benar,
pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka nilai kebenarannya akan salah. Namun sebaliknya, jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka nilai pernyataannya akan benar. Dan jika keduanya salah, maka nilai kebenarannya akan benar. Yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Contohnya, seseorang adalah mahasiswa jika dan hanya jika mereka terdaftar di sebuah perguruan tinggi. Biimplikasi benar jika dua pertanyaannya benar atau kedua pernyataannya salah. Terlihat pada tabel kebenaran. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka nilai kebenarannya akan benar. Namun, jika pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah, maka nilai kebenarannya akan salah. Begitu pula jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka nilai kebenarannya akan salah. Jika keduanya salah, maka nilai kebenarannya akan benar. Materi kedua yaitu pernyataan logika. Pernyataan logika ada tautologi dan kontradiksi. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Sedangkan kontradiksi, nilai kebenarannya selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Sifat-sifat tautologi dan kontradiksi. Yang pertama, sifat tautologi. Tautologi selalu bernilai benar. Tautologi dapat dibuktikan menggunakan tabel kebenaran ataupun sifat-sifat logika. Tautologi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan logika yang selalu benar. Tautologi dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan majemuk. Yang kedua, sifat kontradiksi. Kontradiksi selalu bernilai salah. Kontradiksi selalu berlawanan dengan tautologi. Pembuktian tautologi dan kontradiksi. Yang pertama, tautologi. Buktikan bahwa pernyataan majemuk P disjungsi negasi P merupakan pernyataan tautologi. Pertama-tama kita mencari negasi P. Negasi P itu kebalikan dari P. Lalu kita mencari P disjungsi negasi P. Disjungsi itu bernilai salah ketika kedua pernyataannya salah. Terlihat pada tabel terbukti bahwa P disjungsi negasi P merupakan pernyataan tautologi. Yang kedua, kontradiksi. Buktikan bahwa pernyataan majemuk P konjungsi negasi P konjungsi Q merupakan pernyataan kontradiksi. Pertama-tama kita cari negasi P. Negasi P itu kebalikan dari P, lalu kita mencari negasi P konjungsi Q. Konjungsi itu akan bernilai benar ketika keduanya benar, dan ketika salah satunya salah, maka nilai kebenarannya akan salah. Lalu setelah kita menemukan negasi P konjungsi Q, kita cari lagi P konjungsi negasi P konjungsi Q. Jadi yang pertama ini dengan yang ketiga, yang keempat, konjungsi itu akan bernilai benar ketika keduanya benar, dan di sini tidak ada pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar juga. Jadi nilai kebenarannya semuanya salah karena tidak ada pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar. Materi ketiga yaitu kuantor dan ingkarannya. Kuantor adalah unsur dalam logika matematika dan logika formal yang digunakan untuk menggambarkan jumlah atau rentang elemen dalam suatu himpunan atau kelas tertentu. Kuantor terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan eksistensial. Yang pertama, universal. Universal dilambangkan dengan notasi A yang terbalik, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua anggota himpunan yang diberikan. Yang kedua,
Kuantor eksistensial dilambangkan dengan notasi E terbalik. Kuantor sebagai pengukur jumlah yang menunjukkan keberadaan seperti beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya. Kita masuk di contoh. Yang pertama, contoh kuantor universal. Pernyataannya, semua sarjana S2 berumur kurang dari 28 tahun. Negasinya, kita negasikan. Negasi itu adalah kebalikan. Jadi tidak benar bahwa semua sarjana S2 berumur kurang dari 28 tahun. Atau kita bisa juga negasikan menjadi kuantor eksistensial, yaitu ada beberapa sarjana S2 yang berumur tidak kurang dari 28 tahun. Yang kedua, kuantor eksistensial. Pernyataan, ada beberapa mahasiswa jurusan pendidikan matematika dari Universitas A memiliki nilai lebih dari 80 dalam pelajaran matematika distrik. Negasinya itu, tidak benar ada mahasiswa jurusan pendidikan matematika dari Universitas A memiliki nilai lebih dari 80 dalam pelajaran matematika distrik. Ini juga bisa dinegasikan menjadi kuantor universal, yaitu untuk semua mahasiswa jurusan pendidikan matematika dari Universitas A memiliki nilai lebih dari 80 dalam pelajaran matematika. Kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor adalah kalimat yang memiliki suatu istilah, yakni untuk menjelaskan berapa banyak anggota yang ada dalam suatu kalimat. Pembuktian kalimat berkuantor. Yang pertama, nyatakan asumsi. Asumsi awal. Asumsi awal berarti mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi yang merupakan dasar atau landasan dari pembuktian atau argumen yang kamu buat. Ini adalah langkah awal dari pembuktian suatu pernyataan. Yang kedua, gunakan definisi kuantor universal atau kuantor eksistensial. Kita menggunakan definisi dari kuantor universal dan eksistensial. Yang ketiga, gunakan bukti khusus atau kontraposisi yang membuktikan pernyataan. Materi keempat yaitu validitas suatu argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Validitas menggunakan tabel kebenaran adalah suatu argumen yang dinyatakan sah apabila argumen itu merupakan suatu tautologi untuk semua nilai kebenaran premis-premisnya dengan bantuan tabel kebenaran. 9 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Aturan pertama modus ponens adalah aturan umum yang dimana menggunakan sebab akibat dalam premis pertama bernilai benar. Premis pertama itu P implikasi Q. Premis kedua adalah P, sehingga kita dapat mengambil kesimpulannya itu adalah Q. Contohnya, jika hari ini cerah, maka kami akan pergi berenang. Premis kedua, hari ini cerah, maka kesimpulannya kami akan pergi berenang. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens menggunakan satu premis berupa proposisi kondisional yang menyampaikan hubungan sebab dan akibat satu premis lainnya berupa negasi dan konsekuensi di premis 1. Contohnya, jika jam 12 siang, maka Siti akan sholat duhur. Siti sedang tidak sholat duhur, maka kesimpulannya bukan jam 12 siang. Yang ketiga ada silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan dari dua premis majemuk. Premis pertama P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, dan kesimpulannya P implikasi R. Contohnya, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Yang kedua, premis kedua, jika sekolah tidak masuk, maka kami pergi liburan. Nah, kesimpulannya, jika tanggal merah, maka kami pergi liburan.
Yang keempat, disjungsi. Disjungsi adalah aturan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan operator atau dalam logika. Premis pertama, P disjungsi Q. Premis kedua, negasi P. Kesimpulannya Q. Contohnya, ibu membeli baju atau ibu membeli celana. Premis kedua, ibu tidak membeli baju. Karena premis kedua itu adalah negasi P, negasi dari P, sehingga ibu tidak membeli baju. Maka kesimpulannya ibu membeli celana. Ibu hanya membeli celana. Yang kelima ada addition. Addition adalah aturan dasar dalam logika proposisional. Premis pertama ada P, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan P disjungsi Q. Contohnya, hari ini belajar landasan matematika. Kesimpulannya, hari ini belajar landasan matematika atau belajar kalkulus. Belajar kalkulus adalah pernyataan Q. Yang keenam, simplifikasi. Simplifikasi adalah proses menyederhanakan pernyataan logis untuk mencapai kesimpulan yang lebih mudah dipahami. Premis pertama, P konjungsi Q. Kesimpulannya P. Contohnya yaitu premis pertama, Sarina dan Devi suka memakan pisang nugget. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Sarina suka memakan pisang nugget. Yang ketujuh ada konjungsi. Konjungsi adalah aturan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan operator dan dalam logika. Premis pertamanya P dan premis keduanya Q, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan P konjungsi Q. Contohnya, hari ini libur. Premis pertama, hari ini libur. Premis kedua, hari ini banyak tugas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini libur dan banyak tugas. 8. Destruktif dilema adalah aturan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan pernyataan bersyarat dan disjungsi dalam logika. Premis pertama, P konjungsi P implikasi Q. Premis kedua, R implikasi S. Premis ketiga, negasi P disjungsi S, negasi S. Kesimpulannya negasi P disjungsi negasi R. Contohnya itu, yang pertama, premis pertama, jika hujan maka jemuran Rani tidak kering. Premis kedua, jika cerah maka jemuran Rani kering. Premis ketiga, jemuran Rani kering atau jemuran Rani tidak kering. Maka kita dapat menyimpulkan jika tidak hujan atau tidak cerah. Yang terakhir, konstruktif dilema adalah aturan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan pernyataan bersyarat dan disjungsi dalam logika. Premis pertamanya P implikasi Q. Premis kedua R implikasi S. Premis ketiga P disjungsi R. Maka kesimpulannya Q disjungsi S. Contohnya, premis pertama, jika dia mengirim pesan WhatsApp, maka saya akan begadang. Jika dia tidak mengirim pesan WhatsApp, maka saya akan cepat tidur. Dia mengirim pesan WhatsApp atau dia tidak mengirim pesan WhatsApp. Kesimpulannya, saya akan begadang atau saya akan cepat tidur. Itu saja presentasi dari saya mengenai logika matematika. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar dan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.